Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 28 bulan September 2020, 11 Safar 1432 Hijriah. Kita sudah hampir selesai membahas alamatul kubra as-sa'ah, tanda-tanda besar kiamat yang jumlahnya 10. Namun masih ada beberapa hal yang akan kita bahas, ya. Dan sekedar review, mengingatkan kembali, kita mengacu kepada ijtihad hipotesa kronologi 10 tanda besar menurut kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Dan beliau mengatakan bahwa ke-10 tanda besar itu secara urut-urutan diawali dengan Batshatal Kubra, ya, hantaman keras datang dari langit. Kemudian ad-dukhan, kabut asap menyelimuti seluruh permukaan bumi, wilayah timur dan wilayah barat. Arba'ina yauman wa arba'ina laylah, 40 hari 40 malam. Kemudian thalathata khusufin, terjadilah 3 tanda besar berupa pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Dan berkenaan dengan pembenaman bumi di Jazirah Arab, itu akan sangat berkaitan erat dengan zuhur Al-Mahdi, ya, hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Selanjutnya khurujud Dajjal, ya, itu yang kelima, ya, keluarnya Dajjal. Dajjal ini merupakan a'zamul fitnah, ya, abrat tarikh, fitnah terbesar, fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Kemudian nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam, ya, untuk membunuh Dajjal, untuk bersama-sama dengan Al-Mahdi mengokohkan tegaknya zuhur dinul Islam, ya, tegaknya dinul Islam di seluruh permukaan bumi ini. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, ya, al-mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, mereka akan menebar kekacauan, ya, pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, penjarahan, pendek kata berbagai kerusakan mereka lakukan. Dan setelah itu, setelah Ya'juj wa Ma'juj, sempat dunia ini berada dalam kedamaian yang Masya Allah, ya, keberkahan datang dari langit dan dari bumi, ya, dipimpin oleh Isa alaihissalam. Seluruh manusia beriman kepada al-Islam, kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian wafatlah Isa alaihissalam, ya. Dan ketika itu mulai ada lagi yang kembali menjadi murtad, menjadi kafir. Dalam keadaan seperti itu terjadilah peristiwa tanda besar berikutnya, yakni tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari barat, ya. Dan ini sekaligus menandakan, ya, ditutupnya pintu taubat untuk selama-lamanya di langit, ya. Tanda di langit, tertutupnya pintu taubat. Dan tidak lama setelah itu dabbatul ard, ya, binatang melata keluar dari dalam perut bumi, ya, untuk memberi tanda siapa kaum beriman
dan siapa kaum kafir. Yang beriman akan dibuat cemerlang, bercahaya, bersinar wajahnya, sementara yang kafir akan diberi stempel di hidungnya dan redup wajahnya. Nah, kemudian seperti yang kita bahas kemarin, sebelum tanda besar yang paling akhir, yaitu api keluar dari Yaman untuk menggiring manusia berkumpul ke tempat mereka akan mengalami peristiwa kiamat. Ada beberapa tanda-tanda, bukan tanda besar, tetapi tanda-tanda ini semakin mengokohkan bahwasanya dunia benar-benar sudah akan berakhir. Ya. Di antaranya diruntuhkannya Ka'bah Baitullah oleh bangsa Al-Habasyi dipimpin oleh Dzu Suwaqatain, ya, seorang dari Habasyah yang betisnya kecil, ya. Dia menghancurkan, dijatuhkan, dirubuhkan batak demi batak dari Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia itu. Nah, sebelum kita sampai kepada tanda besar yang terakhir, masih ada beberapa tanda lainnya yang akan terjadi. Di antaranya ada hadis cukup panjang disebutkan, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Hadis ini dikatakan berisnadkan isnad yang sahih. Ya. Berbunyi sebagai berikut: Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayah وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار thalathan. Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya hiasan bordir pada baju, sehingga tidak diketahui apakah puasa itu, tidak pula salat, tidak pula ibadah, tidak pula sedekah, dan sungguh akan diperjalankan atas kitabullah azza wa jalla Al-Quran pada suatu malam, lantas tidak tersisa darinya satu ayat pun di muka bumi, dan tersisalah sekelompok manusia dari kalangan lelaki tua dan wanita tua renta. Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami dahulu hidup berazaskan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Silah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, apakah kalimat la ilaha illallah mencukupi mereka, padahal mereka tidak tahu apa itu salat, tidak juga puasa, tidak pula ibadah, dan tidak pula sedekah. Hudzaifah berpaling darinya. Kemudian Silah mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Dan pada setiap pertanyaannya, Hudzaifah selalu berpaling darinya. Kemudian Hudzaifah menghadapkan wajahnya kepada Silah
seraya berkata, "Hai Silah, kalimat itu la ilaha illallah menyelamatkan mereka dari neraka." Hudzaifah mengucapkannya 3 kali. Ya. Nah, jadi dari hadis ini kita dapat ambil satu pelajaran bahwa di antara tanda yang akhir-akhir sekali muncul sebelum tanda besar kiamat yang terakhir, yang ke-10 hadir, adalah dicabutnya ilmu tentang syariah, ilmu tentang dinul Islam. Sedemikian rupa sampai dalam satu malam tulisan-tulisan di mushaf Al-Quran itu menghilang, ya, tidak hadir lagi. Seluruh ayatnya sudah menghilang, dan bahkan manusia, kaum muslimin, sudah tidak mengerti lagi apa itu salat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu ibadah, ya. Dan yang ada adalah orang-orang laki perempuan yang sudah tua, sudah uzur, ya, di mana mereka mengatakan, kami mendapati moyang kami hidup berlandaskan kalimat la ilaha illallah, sehingga kami ikut mengucapkannya. Nah, hal ini menyebabkan periwayat hadis ini Silah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, apa gunanya kalimat tersebut jika mereka tidak mengerti tentang salat, puasa, sedekah, ibadah, ya. Pada mulanya Hudzaifah tidak mau menjawab, dia berpaling setiap ditanya sampai 3 kali. Tapi akhirnya Hudzaifah menghadap ke arah Silah dan menegaskan bahwasanya kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Masya Allah ta'ala. Nah, saudaraku rahimakumullah, tanda berikutnya adalah angin lembut yang mencabut nyawa kaum beriman. Hadisnya ada beberapa dan cukup panjang-panjang, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, "La taqumu as-sa'atu illa 'ala syiraril khalqi hum syarrun min ahli al-jahiliyah la yad'una Allah bi syai'in illa raddahu 'alaihim fabainama hum 'ala dhalika aqbala 'Uqbah bin Amir faqala lahu Maslamah ya 'Uqbah isma' ma yaqulu Abdullah faqala 'Uqbah huwa a'lam wa amma ana فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. Kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa manusia-manusia yang paling jahat. Mereka itu lebih jahat daripada kaum orang-orang jahiliyah. Mereka tidak berdoa kepada Allah dengan menyebut sesuatu pun kecuali Allah pasti menolak permintaan mereka. Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, Uqbah bin Amir datang. Lalu Maslamah berkata kepadanya, "Hai Uqbah, dengarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah." Uqbah berkata, dia memang lebih tahu, lebih alim. Adapun aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku yang berperang atas dasar perintah Allah. Mereka selalu unggul terhadap musuh mereka.
Siapapun yang menyelisihi mereka tidak dapat membahayakan mereka sampai datangnya hari kiamat, sedang mereka masih menjalani keadaan seperti itu. Abdullah berkata, ya. Kemudian Allah mengirimkan suatu aroma wangi seperti wangi misik kesturi. Sentuhannya bagai sentuhan sutra, lembut. Ia tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat iman, walau hanya seberat biji sawi, kecuali ia pasti mencabut nyawanya. Kemudian tinggallah orang-orang yang buruk saja, terhadap mereka inilah hari kiamat menerpa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedikit komentar dari Syekh Mubayyad. Hadis ini menepis kontradiksi yang nampak sekilas di antara hadis-hadis tentang Taifah Mansurah, dan yang sebagiannya menuturkan akan tetap ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat, dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi menimpa terhadap orang-orang jahat saja, yakni pada saat itu sudah tidak ada lagi Taifah Mansurah. Penjelasan tentang tidak adanya pertentangan di antara dua perkara ini adalah Taifah Mansurah akan tetap ada hingga menjelang terjadinya hari kiamat. Kemudian ada angin mencabut nyawa kaum beriman, dan peristiwa ini sekaligus menjadi pengumuman terjadinya kiamat. Normalnya angin ini berhembus sesudah runtuhnya Baitullah Ka'bah atau beberapa saat sebelum keruntuhan Baitullah Ka'bah. Oleh karenanya, kedua perkara ini tidak bertentangan, dan benarlah bahwa Taifah Mansurah akan tetap ada sampai terjadinya hari kiamat. Jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang baru saja terakhir ini kita bacakan, jelas sekali terlihat bahwa Allah Ta'ala sayang kepada kaum orang-orang beriman, sehingga Allah tidak akan mentakdirkan peristiwa kiamat kalau jika di muka bumi ini masih ada orang beriman. Terlebih dahulu Allah akan wafatkan mereka dengan Allah perintahkan berhembusnya angin lembut, lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik kesturi, yang mana angin ini akan mencabut setiap ruh manusia yang beriman, sekalipun imannya tinggal seberat biji sawi. Sehingga yang tersisa adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kemungkaran, sehingga saat itulah mereka akan ditimpa peristiwa dahsyat as-sa'ah. Masih ada beberapa hadis lain yang kita akan coba baca, kita gali lagi pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.